Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di materi nilai mutlak Matematika Wajib kelas 10 Sekolah Menengah Atas. Enjoy this video, let's go! Baiklah, sebelum kita memasuki materi nilai mutlak, pertama kita harus melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada KD 3.1, yaitu menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Dan yang KD 4.1 menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, agar siswa dapat lebih paham mengenai konsep nilai mutlak. Kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat suatu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang ketiga, agar siswa dapat melakukan operasi aljabar yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel serta penggunaannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan terampil. Kemudian indikator pencapaiannya. Yang pertama yaitu kognitif, membantu pemahaman siswa mengenai konsep nilai mutlak dan membantu siswa kreatif dalam berpikir. Yang kedua yaitu psikomotor, agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan nilai mutlak. Yang terakhir itu afektif, agar siswa bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang ada, dan agar menambahkan minat belajar peserta didik dalam materi nilai mutlak, serta peserta didik harus mandiri dalam menyelesaikan soal latihan yang ada. Baiklah peserta didik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita sering dihubungkan dengan jarak. Misalnya kita ingin menghitung jarak antara rumah kita dengan sekolah, atau pasar, atau bisa juga jarak antara kota satu ke kota lainnya. Sehingga di sini kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat. Jarak ini nilainya selalu positif. Dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu itu nilainya selalu positif, diberikanlah suatu pengertian yang disebut nilai mutlak. Bagaimana konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan? Yuk, simak penjelasan selanjutnya. Baiklah, langsung aja kita mulai. Pertama, perhatikan peta berikut. Misalnya, kalian akan berpergian dari kota Bengkulu ke kota Mukomuko. Kemudian, di lain waktu, kalian melakukan perjalanan dari kota Bengkulu ke kota mana? Nah, jika kita lihat pada peta, jarak kota Bengkulu ke kota Mukomuko adalah 269 km. Sedangkan jarak antara kota Bengkulu ke kota mana adalah 138 km. Jika kota Bengkulu dianggap sebagai titik asal dalam suatu garis bilangan, maka posisi kota mana adalah 138 km dan kota Mukomuko adalah negatif 269 km. Perhatikan baik-baik di sini, misalkan peta jarak dua kota. Dibuat suatu garis bilangan yang titik nolnya adalah kota Bengkulu. Kota mana berada di sebelah kanan, yaitu di titik 138, dan kota Mukomuko berada di sebelah kiri, yaitu di titik negatif 269. Namun dalam penulisan jarak, kita tidak dapat menyatakannya dalam bilangan negatif.
Dilihat saja pada peta di atas, jarak dua kota selalu bernilai positif, yaitu 138 atau 269. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu notasi untuk menyatakan jarak dua tempat, sehingga penghitungan jarak selalu menghasilkan bilangan positif. Diingat ya, jarak itu selalu bernilai positif. Selanjutnya, apa hubungannya dengan konsep nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak sebuah bilangan ke titik nol pada garis bilangan. Nilai mutlak dinotasikan dengan simbol seperti ini. Misalnya, kita akan menentukan jarak titik 6 dengan titik 0 dan jarak titik negatif 6 dengan 0. Jadi jaraknya di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jaraknya adalah 6 satuan. Kemudian dari titik min 6 di sini kita akan coba hitung jaraknya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jaraknya adalah 6 satuan. Nah, jika kita tuliskan di dalam notasi mutlak, mutlak dari 6 adalah 6. Dan mutlak dari negatif 6 adalah 6, seperti pada jarak yang bernilai positif. Maka nilai mutlaknya juga selalu positif. Selanjutnya yaitu definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, yang ini dibaca nilai mutlak, akan didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan untuk positif X jika X lebih dari sama dengan 0, dan untuk negatif X jika X kurang dari 0. Jadi berdasarkan definisinya tadi, nilai mutlak adalah suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, maka mutlak 5 itu sama dengan 5 karena 5 kurang dari 0. Untuk mutlak min 3 itu sama dengan negatif dari negatif itu sendiri, maka hasilnya adalah 3 karena min 3 kurang dari 0, yang artinya min 3 adalah bilangan negatif. Untuk lebih memahami, yuk kita coba contoh soal berikut. Untuk soalnya, tentukan mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Langsung saja kita ke penyelesaian soal berdasarkan definisi nilai mutlak. X plus 2 untuk X plus 2 lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari min 2 karena 2-nya tadi pindah ke kanan, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian untuk fungsi berikutnya bisa dinegatifkan, tapi rumusnya kan seperti ini, min X plus 2 untuk daerah asal yang X plus 2-nya itu kurang dari 0, sehingga kita peroleh X kurang dari min 2. Contoh yang kedua yaitu gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan mutlak x min 2. Nah, langkah yang pertama kita cari terlebih dahulu x0-nya. X0 itu yang ada di tanda mutlak, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 akan menjadi tengah-tengah di tabel ini. Nah, langsung saja kita isi. Di sebelah 2 ini 3 kan, ini 4, ini 5, dan untuk yang di sebelah kirinya itu 1, 0,
dan min 1. Kemudian kita mencari untuk semua nilai fx. Untuk f min 1 berarti mutlaknya min 1 dikurang min 2 itu sama dengan mutlak min 3, yang artinya itu sama dengan 3. Berarti langsung aja kita masukkan, di sini adalah 3. Kemudian untuk f0 berarti mutlak 0 dikurang 2 itu sama dengan mutlak min 2, yang artinya itu sama dengan 2. Kemudian untuk F1 berarti mutlak 1 dikurang 2 itu sama dengan mutlak min 1. Berarti jawabannya adalah 1. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel nilai satunya. Nah, selanjutnya bisa kalian jawab seperti ini. F2 itu sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0, berarti mutlak dari 0 itu 0. Kemudian untuk F3 itu 3 dikurang 1 sama dengan 1 dimutlakkan itu sama dengan 1. Dan untuk F4 itu 4 dikurang 2 sama dengan 2 dimutlakkan berarti 2. Untuk F5 itu 5 dikurang 2 sama dengan 3 dan 3 dimutlakkan itu akan sama dengan 3. Selanjutnya kita tulis pasangan titik-titiknya. Yang pertama yaitu min 1, min 3, 0,2, 1,1, 2,0, 3,1, 4,2, dan yang terakhir 5,3. Nah, jadi di sini kan kita sudah siap meletakkan untuk semua titik di bidang kartesius tadi. Ini dia bidang kartesiusnya. Coba kita letakkan satu-satu. Pertama, min 1,3, 0,2, 1,1, 2,0, 3,1, 4,2, dan yang terakhir 5,3. Setelah titiknya terlihat seperti ini, tinggal ditarik garis lurusnya aja. Jadi untuk grafik fx sama dengan mutlak x min 2 adalah seperti ini. Jadi mutlak x min 2 itu grafiknya seperti ini ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak linear satu variabel. Ada dua macam penerapan fungsi nilai mutlak linear satu variabel, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terdapat beberapa sifat nilai mutlak yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah nilai mutlak linear satu variabel, ialah sebagai berikut. Yang pertama, harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sifat yang kedua, harga mutlak A dikali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Sifat yang ketiga, harga mutlak A per B sama dengan harga mutlak A per harga mutlak B, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat-sifat nilai mutlak linear satu variabel. Sifat yang pertama, harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jika harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan A dan X lebih dari sama dengan min A. Dan jika harga mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan min A. Bukti, harga mutlak X kurang dari A ekuivalen dengan akar X kuadrat kurang dari A. Jadi,
X kuadrat kurang dari A kuadrat. X kuadrat kurang A kuadrat kurang dari 0. Maka didapatlah X kurang dari A dikali X plus A sama dengan 0. Nah, misal kita substitusikan X sama dengan 0. Maka kita ganti nilai X itu dengan 0. 0 min A dikali 0 plus A kurang dari 0. Maka didapatlah min A kuadrat kurang dari 0. Maka memenuhi. Nah, selanjutnya pembuktian sifat yang kedua. Kita buktikan ruas kiri terlebih dahulu. Tadi kita sudah tahu bahwa harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi, harga mutlak X dikali Y sama dengan akar X dikali Y kuadrat. Akan sama dengan akar X kuadrat dikali Y kuadrat. Berdasarkan sifat-sifat akar, jadi akar X kuadrat dikali akar Y kuadrat sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Jadi ruas kiri terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan ruas kanan. Harga mutlak X dikali harga mutlak Y sama dengan akar X kuadrat dikali akar Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan akar X dikali Y kuadrat akan sama dengan harga mutlak X dikali Y. Maka ruas kanan terbukti. Jadi sifat yang kedua terbukti. Selanjutnya kita akan membahas pembuktian sifat yang ketiga. Harga mutlak A per B sama dengan harga mutlak A per harga mutlak B, di mana B tidak sama dengan 0. Kita buktikan dari sifat 2 tadi, harga mutlak X dikali harga mutlak X per Y sama dengan harga mutlak Y dikali X per Y sama dengan harga mutlak X. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan harga mutlak Y. Didapatkan harga mutlak Y dikali harga mutlak X per Y dibagi harga mutlak Y sama dengan harga mutlak X per Y. Dan juga harga mutlak X dibagi dengan harga mutlak Y sama dengan harga mutlak X per harga mutlak Y. Maka sifat yang ketiga terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, bagaimana penerapan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Sepulang sekolah, Farel ingin ke rumah Rio, namun ia juga ingin membeli buku. Tapi Farel lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal jika toko bukunya lebih dekat dari rumah Rio, Farel pasti memilih membeli buku terlebih dahulu. Farel ingat, sewaktu jam istirahat, Rio bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rio juga memberitahukan bahwa memang ada toko buku pada jarak 1 km dari rumahnya. Tapi, di mana tepatnya letak toko buku itu bila dihitung dari sekolah? Nah, ini merupakan ilustrasi jarak rumah Rio ke sekolah dan jarak rumah Rio ke toko buku. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Misalkan jarak toko buku dari sekolah adalah X,
Maka persamaan linier mutlaknya yaitu harga mutlak X dikurang 5 sama dengan 1. Berdasarkan sifat-sifat nilai mutlak, maka didapat X min 5 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Didapatkan X kuadrat min 10X plus 25 sama dengan 1. Diperoleh X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 dikurang 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 dikurang 1, 24 sama dengan 0. Maka hasilnya X min 6, X min 4 sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan 6 atau X sama dengan 4. Maka didapatlah kesimpulannya, yaitu ada dua kemungkinan letak toko buku. Yang pertama yaitu 6 km dari sekolah Farel dan yang kedua yaitu 4 km dari sekolahnya. Baik, itulah dia video pembelajaran dari kelompok kami. Saya Kartika Yolestari, mewakili teman saya Sarul Umam dan Mardalena Sulisti. Semoga videonya bermanfaat. Thank you. See you next video.